Petrus dan Paulus Rembang. Semoga adik-adik selalu diberkati Tuhan dan sehat selalu. Dalam minggu biasa yang ke-16 ini, kegiatan BIA bertema Aku Anak yang Penuh Belas Kasih. Apa adik-adik? Aku anak yang penuh belas kasih. Adik-adik, yang memberi renungan kegiatan BIA minggu ini adalah Frater Theo. Adik-adik masih ingat enggak dengan Frater Theo? Pasti adik-adik masih ingat karena minggu lalu adik-adik sudah berkenalan dengan Frater Theo. Adik-adik harus tetap semangat dalam mengikuti kegiatan BIA minggu ini. Walaupun kita tidak bisa berjumpa langsung dengan kakak-kakak pendamping BIA dan teman-teman, adik-adik masih bisa mengikuti kegiatan BIA di rumah masing-masing. Nah, adik-adik, sebelum kegiatan BIA kita mulai, kita awali dengan berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan yang penuh belas kasih, kami mengucap syukur kepadamu atas berkat-Mu hari ini, sehingga kami bisa mengikuti kegiatan BIA minggu ini di rumah kami masing-masing. Kami juga berdoa semoga COVID-19 segera berlalu, sehingga kami bisa mengikuti kegiatan BIA secara langsung, bisa bertemu dengan teman-teman dan kakak-kakak pendamping BIA. Tuhan, berkati kami anak-anak-Mu, sehingga kami semakin mampu mempunyai hati yang penuh belas kasih seperti hati-Mu. Doa ini kami haturkan kepadamu dengan perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Bapa, apa kabar? Ini jumpa lagi. Ku bersenyum manis padamu, senyum misioner. Tuhan Bapa, apa kabar? Ini jumpa lagi. Mari bergandengan tangan, jadi sobat Yesus. Lihat ke kanan, lihat ke kiri, tabur ke kanan, tabur ke kiri, putar ke kanan dan putar ke kiri. Boleh jumpa lagi. Halo adik-adik, sekarang Frater akan membacakan bacaan Injil yang akan kita renungkan pada hari ini. Sebelum itu, yuk mari kita ambil semua Alkitab kita masing-masing. Kalau sudah diambil, sekarang kita buka di bagian Perjanjian Baru di Injil Markus bab 6 ayat 30 sampai dengan ayat 34. Sudah ketemu? Oke. Baik. Sekarang akan saya terbacakan. Kemudian rasul-rasul itu kembali berkumpul dengan Yesus dan memberitahukan kepadanya semua yang mereka kerjakan dan ajarkan. Lalu ia berkata kepada mereka, "Marilah ke tempat yang sunyi, supaya kita sendirian dan beristirahatlah seketika. Sebab memang begitu banyaknya orang yang datang dan yang pergi, sehingga makan pun mereka tidak sempat. Maka berangkatlah mereka untuk mengasingkan diri dengan perahu ke tempat yang sunyi. Tetapi pada waktu mereka bertolak, banyak orang melihat mereka dan mengetahui tujuan mereka. Dengan mengambil jalan darat, segeralah datang orang dari semua kota ke tempat itu, sehingga mendahului mereka. Ketika Yesus mendarat, ia melihat sejumlah besar orang banyak
Maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan kepada mereka, karena mereka seperti domba yang tidak mempunyai gembala. Lalu mulailah ia mengajarkan banyak hal kepada mereka. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Adik-adik, sekarang mari kita menyimak dan mendalami pesan dari Tuhan Yesus yang kita dengarkan dalam bacaan Injil pada hari ini. Adik-adik, bacaan Injil pada hari ini merupakan kelanjutan dari bacaan Injil pada minggu lalu. Minggu lalu kita tahu bahwa para rasul diutus oleh Tuhan Yesus berdua-dua untuk mewartakan kasih Tuhan, mewartakan Injil Tuhan, dan juga menyembuhkan orang-orang sakit. Nah, pada kali ini para rasul yang sudah diutus tadi akhirnya kembali pada Tuhan Yesus untuk saling bercerita mengenai berbagai macam hal yang mereka alami ketika menjalankan perutusan dari Tuhan Yesus. Nah, ketika para rasul tadi sudah mengutarakan apa yang mereka alami ketika menjalani perutusan, akhirnya Tuhan Yesus pun mengajak para rasul untuk menyepi, untuk menyendiri dan beristirahat. Karena Tuhan Yesus tahu bahwa para rasul tampak lelah, tapi juga mereka merasa senang karena bisa menjadi pewarta kasih Tuhan. Nah, tapi adik-adik, tadi juga kita dengar bahwa dalam Injil ada banyak orang yang juga menanti dan mencari Yesus. Karena mereka tahu tujuan dari para rasul dan juga Yesus itu kemana, maka tadi orang banyak itu juga gak mau kalah. Mereka juga mengejar Yesus dan juga para muridnya melalui jalan darat. Akhirnya mereka juga ketemu dengan Tuhan Yesus dan juga para rasul. Mereka membutuhkan Yesus dan para rasul juga supaya mereka disembuhkan dari segala penyakit dan juga diberi berkat. Nah, tapi adik-adik, tadi kan kita tahu juga bahwa Yesus dan juga para rasul merasa agak lelah. Nah, tapi apakah Yesus dan juga para rasul tadi marah-marah, jengkel ketika melihat banyak orang? Tentu tidak, adik-adik. Yesus dan juga para rasul tadi kita dengarkan bahwa mereka tidak mengusir orang banyak itu. Justru Tuhan Yesus tergerak oleh apa tadi? Ya, oleh belas kasihan. Nah, Tuhan Yesus melihat bahwa orang banyak itu seperti domba yang tanpa gembala. Jadi, domba tanpa gembala itu ibaratnya seperti orang atau kita yang tidak memiliki orang yang untuk dikasihi. Artinya, tidak ada orang yang mengasihi kita. Nah, seperti itulah para orang banyak itu di pandangan Yesus. Maka Tuhan Yesus tadi bukannya mengusir mereka, malah justru tergerak untuk juga memberikan belas kasih kepada mereka. Akhirnya Tuhan Yesus pun, meskipun Tuhan Yesus dan para murid itu lapar dan juga mungkin kelelahan, tapi tetap mereka memutuskan untuk kembali mengajarkan banyak hal kepada orang banyak itu, dan juga nantinya memberikan makan kepada mereka di bacaan Injil yang berikutnya nanti. Nah, adik-adik, dalam pesan hari ini kita bisa mengetahui bahwa kita perlu belajar untuk memiliki hati seperti hati Tuhan Yesus, yakni hati yang penuh belas kasihan. Nah, hati yang penuh belas kasih adalah hati yang peka. Hati yang peka kepada kebutuhan orang lain. Hati yang peka pada kebutuhan orang lain seperti yang dilakukan oleh Tuhan Yesus sendiri pada bacaan Injil hari ini. Nah, hati yang penuh belas kasih adalah hati yang rela untuk mengorbankan hal yang menyenangkan diri sendiri demi membantu orang lain yang membutuhkan. Seperti Tuhan Yesus pada bacaan Injil hari ini yang mengajarkan banyak orang alih-alih untuk beristirahat. Seringkali kita pun barangkali kurang mampu menjadi seperti Yesus ya adik-adik. Barangkali mungkin kita kurang peka atau mungkin kurang peduli pada orang lain.
yang ada di sekitar kita, dan terlebih juga yang membutuhkan pertolongan kita. Contoh nyatanya misalnya, kalau misalnya kita sering asik main PlayStation atau main games atau main HP terus seharian, dan pada saat yang sama ada orang lain yang butuh bantuan kita tapi kita nggak mau menolong. Misalnya orang tua kita sedang bersih-bersih rumah, sedang menyapu rumah. Nah, barangkali mungkin kita juga lupa atau tidak tahu untuk membantu mereka. Nah, adik-adik, oleh karena itu, apa yang bisa kita lakukan untuk menjadi pewarta belas kasih Tuhan? Nah, pertama-tama kita perlu untuk selalu connect atau nyambung dengan Tuhan Yesus. Seperti HP itu loh adik-adik, kalau misalnya HP nggak bisa connect dengan frekuensi dari operator, maka nggak bisa nyambung dengan internet. Dan juga kita juga perlu memohon kepada Tuhan Yesus agar menganugerahkan hati yang penuh belas kasih seperti hatinya sendiri. Kedua, kita juga diajak untuk belajar terus-menerus membangun hati yang peka, peduli, dan rela berkorban pada orang lain. Ada banyak hal yang bisa kita lakukan untuk mewujudkan hati yang penuh belas kasih itu. Misalnya adalah dengan memberi sedekah pada orang yang miskin, atau mungkin juga membantu orang tua kita, mengurangi bermain game, dan banyak hal lainnya. Nah, adik-adik, ajakan untuk memiliki hati yang penuh belas kasih itu juga bisa kita laksanakan dengan menjadi seorang romo, suster, biarawan, dan biarawati, yakni menjawab panggilan Tuhan. Nah, oleh karena itu adik-adik, ayo kita juga perlu memberanikan diri kita untuk menjadi pewarta cinta kasih Tuhan melalui menjadi imam atau romo, suster, biarawan, dan biarawati. Supaya apa? Supaya dengan demikian kita bisa membantu Tuhan Yesus dalam menyelamatkan dunia ini melalui perbuatan yang penuh belas kasih dan cinta. Nah, adik-adik, oleh karena itu, ajakan panggilan untuk memiliki hati yang berbelas kasih juga bisa kita laksanakan dengan menjawab panggilan dari Tuhan Yesus. Maka dari itu adik-adik, yuk mulai hari ini kita memiliki hati yang penuh belas kasih seperti hati Tuhan Yesus sendiri. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Halo adik-adik Bia, apa kabar? Kembali bertemu bersama Kak Chandra dalam aktivitas Bia kita minggu ini ya adik-adik. Oke, untuk kegiatan Bia kita kali ini, kita akan melakukan aktivitas Bia yang sangat sederhana ya adik-adik. Nah, bahan-bahan yang perlu adik-adik siapkan sebelumnya adalah pertama, kertas buffalo ya adik-adik. Boleh kertas buffalo putih atau kertas buffalo warna lain, pokoknya yang penting warnanya cerah ya adik-adik. Kuning boleh, oranye boleh, hijau boleh, biru boleh ya adik-adik. Pokoknya yang bisa dipakai untuk menulis. Kemudian spidol, pensil, dan gunting. Nah, sekarang langkah pertama yang harus adik-adik lakukan adalah kertas buffalo yang sudah disiapkan tadi. Adik-adik lipat menjadi dua seperti ini ya. Dilipat sama besar seperti ini ya, sehingga bisa dibuka seperti buku kayak gini ya adik-adik. Dilipat dua sama besarnya. Kemudian di arah yang lipatan bawah yang ini ya adik-adik, adik-adik letakkan tangan adik di sini, posisinya agak miring ya adik-adik. Tangannya adik-adik letakkan miring dalam posisi tertutup seperti ini, jangan buka ya, menutup. Kemudian dengan pensil ini nanti ya adik-adik buat cetakan tangan adik-adik di atas kertas buffalo tadi ini. Ikuti garis tangan adik-adik sampai bawah. Nah, seperti ini ya adik-adik. Terus kemudian adik-adik rapikan bagian yang putus-putus, yang kurang terlihat. Adik-adik tebalkan dengan pensil. Nah, kalau sudah, adik-adik berikan garis ke bawah ya, untuk biar bisa membentuk jari. Tarik garis sampai ke tengah, tapi jangan terlalu ke bawah ya, cukup sampai tengah-tengah saja. Nah, jadinya seperti ini ya. Kemudian setelahnya adik-adik gunting
ya, membentuk sesuai cetakan tangan yang sudah adik-adik buat tadi ya. Ini Mister Kakak Chandra sudah ada contoh. Nanti jadinya akan seperti ini ya. Adik-adik tebalkan dengan spidol yang tadi sudah disiapkan agar bentuk tangannya bisa terlihat jelas ya, seperti ini. Kemudian langkah berikutnya yang harus adik-adik lakukan, bukalah bagian tengahnya. Nah, di bagian tengah ini nanti adik-adik berikan tulisan, yaitu doa. Doa kepada orang-orang yang adik-adik kasihi. Bisa orang tua, teman, guru, kakek, nenek, teman-teman, atau siapapun yang adik-adik sayangi ya. Kemudian adik-adik tuliskan. Nah, Mister Kak Chandra sudah ada ini contohnya di sini. Aku berdoa kepada Tuhan agar kami sekeluarga selalu sehat dan dilindungi dari mara bahaya. Amin ya. Adik-adik juga bisa berikan dekorasi seperti yang Kak Chandra lakukan di sini ya. Salib. Kalau adik-adik suka juga bisa diwarnai ya, diberi pelangi, bintang, matahari, bulan, apa aja yang adik-adik suka. Kalau mau lebih bagus lagi juga bisa diberikan bolongan di tengahnya, lalu adik-adik beri tali sehingga bisa digantung dan dipajang di kamar adik-adik ya. Oke, sekian untuk aktivitas biak minggu ini. Selamat mencoba di rumah. Sehat selalu di rumah ya adik-adik. Sampai bertemu lagi di kesempatan berikutnya. Halo, adik-adik biak ceria. Tadi kalian sudah bernyanyi bersama ya dengan kakak-kakak biak. Lalu kalian sudah mendengarkan bacaan Injil yang dibawakan oleh Frater Theo. Juga sudah mendengarkan renungan juga yang dibawakan Frater. Tentu saja kalian sudah melakukan aktivitas ya. Nah, jadi bagaimana perasaan kalian? Tentu senang. Nah, adik-adik, walaupun kita biak dari rumah kita masing-masing, kalian harus tetap semangat dan tetap senang. Nah, adik-adik, sebelum kita mengakhiri biak ceria minggu ini, marilah kita mohon berkat dari Romo. Adik-adik harus jaga kesehatan dan tetap semangat. Tentu harus patuhi protokol kesehatan. Sampai jumpa. Adik-adik yang terkasih, selamat hari Minggu. Apa kabar? Romo berharap bahwa adik-adik bersama dengan seluruh keluarga dalam keadaan sehat di tengah pandemi ini. Kita bersyukur bersama kakak-kakak pembina, kita masih dapat mengikuti sekolah minggu bersama, bernyanyi bersama, berdoa bersama, mendengarkan sabda Tuhan. Mari kita akhiri sekolah minggu kita pagi hari ini. Kita mohon berkat Tuhan, kita mohon berkat Tuhan bagi keluarga kita mohon berkat Tuhan bagi saudara-saudari kita yang saat ini sedang sakit, terutama umat paroki ini. Mari kita mohon berkat Tuhan. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Semoga adik-adik sekalian beserta dengan seluruh keluarga dan juga semua orang yang kita bawa dalam doa-doa kita diberkati oleh rahmat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat hari Minggu, berkat dalam. Bukan karena adik dan kakak, bukan karena terpaksa, bukan karena hadiah, tapi karena cinta Tuhan. Cinta, cinta.